Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Kemarin minggu lalu gimana liburan? Setelah hari Selasa ada kuliah atau libur sampai Minggu? Libur terus, Bu. Libur terus ya. Terus pada belajar nggak? Atau ini alasannya apa? Istirahat dulu Bu, recharge sebelum ujian. Yang mana nih pada istirahat harus nah, yang istirahat ini nih, aduh jawaban yang saya tunggu-tunggu. Semoga beneran ini ya, beneran semangatnya tercharge full ya habis istirahat ya. Jangan sampai habis istirahat malah pengen tambah istirahat lagi gitu biasanya. Malah malah makin males gitu nggak sih biasanya? Kalau saya sih biasanya gitu ya, kayak jadi nunda-nunda dulu, masih seminggu lagi, mulai minggu depan Iya, jangan kayak gitu. Banyak loh ini materinya. Kos sih sebenarnya mudah-mudahan nggak terlalu ini ya, kalau mudah-mudahan loh. Kalau persiapannya oke sih, sebenarnya kos nggak terlalu banyak sih. Nah, sebenarnya semester ini itu belum terlalu ini. UTS ini, pra UTS ini belum terlalu berat sebenarnya materinya. Jadi maksimalin lah nilai-nilainya. Nanti semester setelah UTS tuh baru mulai udah agak kompleks materinya. Kalau yang sekarang sih baik AKM, KOS, mungkin yang lain juga kayak manajemen keuangan, teman-teman udah sekarang atau semester depan? Belum sekarang. Belum ada, Bu. Nah, sebenarnya masih belum terlalu berat sih materi UTS-nya gitu, tapi dimanfaatkan sebaik mungkin lah biar membantu nanti. Kalau misalnya ternyata UAS-nya kita nggak tahu ya, UAS tuh sulit ditebak sih. Kadang-kadang nilainya naik, kadang-kadang nilainya turun, tergantung semangatnya teman-teman dan tergantung soalnya juga sih gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya UTS-nya itu terlalu sulit ya kan, itu UAS-nya dipermudah gitu, kadang-kadang seperti itu. Terus kalau misalnya UTS-nya sulit, kita kadang-kadang UAS-nya agak diturunkan lah tingkat kesulitannya gitu sih. Jadi tetap dimaksimalkan dan tetap positive thinking sih di UTS maupun di UAS nanti gitu sih. Oke, yang sekarang kita di chapter yang sama, di pembahasan yang sama, proses costing. Tapi kan minggu lalu kan yang pakai metode average, ya kan, yang cost flow-nya itu pakai rata-rata, kan sudah kita bahas soalnya. Nah, sekarang kita coba bahas yang FIFO. Agak beda sedikit, tapi sedikit kita ajak kok bedanya sama yang average. Nah, mungkin saya lihat sih RPS-nya ternyata soal yang di RPS itu udah cuman average aja ya, teman-teman. Nggak ada FIFO-nya ya? Yang teman-teman kerjakan kemarin. Ada FIFO-nya? Ya, oh, ada. Oke. Udah dikerjakan ya, ternyata ya? Sudah, Bu. Sudah. Oh ya, udahlah, apa kita bubar aja kelasnya. Kita bubar aja. Kalau yang soal tahun lalu ya, yang FIFO ya? Atau soal yang di RPS? Di RPS ada FIFO. Soal di RPS, Bu. Oh, ada juga. Dua-duanya ada, Bu. Dua-duanya ada, ya udah deh. Saya lihat bahan untuk ujian sih di situ buat soal FIFO garis miring atau average. Jadi belum ada clue, nggak tahu. Jadi intinya sih teman-teman belajar dua-duanya gitu. Karena bisa jadi kalau kayaknya yang ujian tahun lalu pada tahun lalu itu keluarkan udah disebutkan gitu FIFO atau average salah satunya gitulah ya. Kalau yang ini sih kayaknya sih bisa jadi dua-duanya keluar karena ada pilihan gandanya tahun ini gitu. Jadi teman-teman baca-baca juga sih materinya gitu karena
Yes, ada pilihan gandanya dan nggak menutup kemungkinan di pilihan ganda itu kadang-kadang ada ngitung-ngitungnya juga gitu. Oke deh, kita coba deh yang soal ini udah ya, 66 udah berarti. PR nggak? Belum, Bu. Belum ya? Ya udah deh kalau gitu kita ini aja ya. Mungkin ada beberapa yang masih belum ngeh, kita coba kerjain bareng atau konfirmasi lah ya, konfirmasi yang teman-teman pelajari sendiri kemarin. Oke, jadi di soal ini, saya terus terang belum ngerjain juga, jadi kita kerjain bareng ya. Sebuah perusahaan memanufaktur a single model of a portable workbench. Kemudian perusahaan menggunakan proses costing yang katanya pakai FIFO cost flow assumption. Gitu. Jadi and it maintain a separate work in process account for each of its two producing department. Jadi ada 2 COPR gitu. Terus cutting and assembly katanya. The barang ini are cut out of wood and metal in the cutting department and then transfer to assembly department. Jadi dibuat part-partnya di cutting department kemudian dirakit di assembly department. Data relate to operation in October adalah sebagai berikut. Nah, katanya gini, di cutting department, jadi ada cutting department, ada assembly department gitu kan. Terus di beginning inventory untuk yang cutting, ya kan? Jadi ini awal bulan, awal periode ada beginning inventory di 2 departemen tersebut. Di cutting ada, di assembly juga ada. Yang di cutting itu ada 1000 unit nih yang masih WIP statusnya. Kalau yang di assembly ada 2000, ya kan? Nah, terus kemudian si manajemen mengumpulkan data. Ini tingkat penyelesaiannya berapa ya? Unit-unit yang ada di cutting, terus yang di assembly juga berapa ya? Gitu. Nah, yang di cutting katanya materialnya itu sudah masuk 90% gitu. Terus labornya baru jalan 40%, overheadnya baru masuk 20% gitu. Untuk yang si beginning inventory. Terus yang di assembly katanya materialnya sudah di-input 75%, labornya 60%, kemudian overheadnya itu baru masuk 60% gitu. Nah, selama bulan Oktober si perusahaan ini memasukkan produk yang baru mau dibuat, ya kan? Jadi produk yang start in Oktober, ya kan? Itu ada cutting yang di cutting 9.000 unit. Kemudian yang jadi ketambahan 9.000 unit nih yang di cutting. Kemudian dari cutting yang 100% selesai selama bulan Oktober itu adalah 8.500 unit. Nah, selesai di cutting bukan berarti barang tersebut langsung bisa dijual. Ternyata harus dilanjutkan dulu di departemen assembly ini gitu. Jadi ditransfer ke sebelah 8.500 unit gitu ceritanya. Kemudian yang selesai sampai final itu ada 9.500 unit gitu. Jadi sebenarnya teman-teman hitung aja nih dari sini ending inventory-nya berapa gitu. Kadang-kadang di soal ini nggak disebutkan, jadi teman-teman hitung sendiri. Coba kita lihat ya, ini bener nggak 1.500? 1.000 ditambah 9.000 ada 10.000. 10.000 dikurangi 8.500 ada 1.500. Bener ya, cocok ya? Oke, kemudian yang di assembly beginningnya ada 2.000, kemudian dapat transferan barang 8.500, jadi totalnya itu ada 10.500. Yang udah selesai, yang udah ditransfer ke finish good itu 9.500. Jadi ending inventory-nya ada 1.000 gitu. Ini kita asumsinya semuanya barangnya normal dan baik-baik aja gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin di kepalanya bertanya-tanya lah, kalau ada yang rusak gimana Bu? Kalau ada yang cacat gimana? Terus kalau misalnya ada yang hilang gimana? Nah, itu nanti kita pelajari di
chapter selanjutnya alias setelah UTS gitu. Jadi masih bersambung ya. Habis ujian jangan dilupakan materinya. Nanti ngulang lagi PR. Nah, ini kan tadi kita berbicara tentang physical flow-nya. Nah, sekarang di bawah ada informasi tentang cost flow-nya, flow biayanya gitu. Nah, untuk yang di cutting department, ya kan, tadi kan cerita bahwa di cutting department itu ada beginning inventory. Nah, si beginning inventory itu kan punya nilai, ya kan, materialnya, terus orang-orang yang udah kerja beberapa jam untuk memproduksi, kemudian misalnya FOH-nya udah masuk berapa, misalnya di chat atau di rendem atau di apain lah ya. Nah, itu kan udah masuk tuh. Nah, itu nilainya adalah sebagai berikut nih yang di atas. Jadi ini si 8.000, 1.700, 7.900 ini adalah nilai untuk si yang ini nih 1.000 unit yang OTW diselesaikan, yang WIP gitu. Nah, kemudian cost yang terjadi selama bulan Oktober itu keterangannya ada di bawah sini gitu ceritanya. Nah, sekarang tugas kita adalah menjawab pertanyaan yang seperti biasa. Jadi berapa sih ya kan yang mau kita ingin tahu kan itu. Jadi berapa sih nilai barang yang misalnya ketransfer ke assembly dari assembly yang ketransfer ke barang jadi itu berapa sih gitu kan belum bisa kejawab nih kalau hanya dari informasi yang di sini ya kan, apa yang mana yang ditambah, yang mana yang dikurang, berapa persen yang jadi, berapa persen yang masih WIP, kan belum bisa kejawab nih kalau cuma dari angka-angka yang di sini gitu. Terus apalagi sih yang mau dijawab? Terus kalau misalnya kalau biar bisa menjawab, kalau ditanya berapa sih cost per unitnya, nah itu diharapkan teman-teman bisa menjawab gitu. Saya coba deh lihat contekan dulu. Oke, jadi di sini teman-teman pertanyaannya adalah prepare an October COPR for each department. Nah, sekarang metodenya itu pakai yang FIFO. Nah, FIFO itu apa sih? FIFO itu kita menghitung cost untuk memproduksi itu tidak seperti yang kemarin, bukan pakai langsung di total rata-rata per equivalent unitnya berapa, itu enggak. Nah, ini ceritanya nih sebenarnya nanti pada saat ngitung COPR sih teman-teman bisa bisa dapat logikanya dari situ sih. Nah, tapi bedanya apa sih kalau FIFO itu dia first in first out. Jadi kita selesaikan dulu unit yang pertama kali masuk. Gitu ceritanya. Jadi misalnya ini gelas, ya kan? Kita selesaikan dulu cost-nya itu nggak dihitung pukul rata enggak, tapi kita selesaikan dulu barang yang rasa-rasanya pertama kali masuk atau yang pertama kali masuk. Baru kemudian urutlah intinya, urut kacang yang duluan masuk itu yang kita hitung cost-nya duluan. Terus kemudian baru barang yang selanjutnya yang masuk bersamaan gitu sih. Jadi kalau yang kemarin misalnya ini WIP ya kan, terus yang di sini unit begin in current period ya kan. Nah itu cost-nya disamaratakan, jadi dihitung aja rata-rata, ya udahlah ini kita campur aja ya kan. Campur terus dihitung rata-ratanya berapa. Jadi berapa nih per unitnya. Nah, kalau yang ini enggak. Kalau yang FIFO itu si WIP-nya kita selesaikan dulu. Pakai cost yang milik dia. Jangan dirata-ratakan. Kemudian yang si 500 setelah ini terpenuhi cost-nya, baru cost yang selanjutnya adalah untuk si barang tambahannya gitu. Jadi intinya sih nanti cost antara beginning inventory sama cost untuk barang setelahnya itu beda gitu sih. Jadi cost yang
cost yang terjadi di sini, yang terjadi di beginning inventory jangan dicampur dengan cost yang ada di sini. Kurang lebih sih di bayangan saya sih kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita selesaikan dulu barang yang ada di inventory, yang ada di beginning inventory, baru setelahnya kita lanjutkan ke barang yang baru masuk, intinya gitu sih. Pembagian cost-nya jadinya seperti itu, barang yang masuk, barang yang di beginning kita selesaikan dulu, baru barang yang setelahnya gitu sih. Kalau kemarin kan ya udah barang di beginning inventory ditambah dengan barang yang masuk, kita campur ya kasarnya, jadi kayak nggak ada bedanya gitu antara yang sudah ada yang sudah WIP sama yang barang baru. Ya kan, kita campur terus nanti cost-nya rata-rata aja gitu. Kalau yang ini enggak, kita selesaikan dulu yang ada di yang duluan masuk, itu dulu yang kita hitung cost-nya. Itu sih kurang lebih, tapi nanti kelihatan di COPR-nya nanti kelihatan. Oke, ini aja deh, saya ngetik aja deh. Jadi judulnya apa nih? Nama perusahaannya apa ini? Mana? Nggak ada. Ini ya. Factoring. Manufacturing company. Terus kemudian cutting department. Kemudian apa nih? COPR, ya kan? Kemudian for Oktober 2000 berapa? Nggak tahu. Nah, bagian 1, hitung apa dulu teman-teman? Equivalent unit ya, kalau saya bilang apa ya, tapi judulnya? Quantity schedule. Iya, Bu. Kalau saya sih, saya ingatnya tuh selalu equivalent unitnya dihitung. Apa dulu nih jadinya? Yang paling atas ada Beginning inventory. beginning inventory. Kemudian dia ada di sini direct material, direct labor, kemudian ada FOH, ya kan, jumlah unitnya, totalnya itu dia ada 1.000, ya kan. Nah, tingkat penyelesaiannya ditulis aja di sini dulu 90%. Kita nanti ini ya sambil jalan ya. Saya agak lupa nih formatnya gimana. Terus habis itu yang setelahnya start in October ada berapa? Ini kok 40 ya? 40%. 20% gini. Nah, kemudian yang start di Oktober 9.000. Kemudian yang ditransfer to assembly ada how many? 8.500 ya. Kemudian di sini ada yang ditransfer ini pasti selesai berapa persen? 100%. 100%. Ya. Oke deh. Kemudian yang ditransfer to ending inventory ya setelahnya. Ending inventory, ya kan? Dicatat dulu aja. Jadi berapa nih? 1.500. Nah, di sini persentasenya adalah 60%, ya kan? Kemudian 40%. 180, 100 ya. 100%, 80% sama 100%. Oke deh, gini dulu. Terus selanjutnya, ini belum selesai ya yang atas ya. Kemudian saya kasih jarak deh. Terus kemudian bagian 2 tuh kemarin apa ya judulnya? Cost charge to department ya. Yeah. Cost charge to department. Nah, kalau yang di sini dia ada beginning inventory, ya kan? Nah, kalau ngikutin format yang ada di sini, sebentar. Kalau ngikutin format yang ada di buku, dia berarti di sini ada direct material, direct labor, sama ada FOH.
direct materialnya berapa nih untuk beginning inventory yang ada di cutting department? 80 Yang 8.010 itu, Bu. Oke deh, 80 10, kemudian 1750, kemudian 790. Nah, kemudian untuk cost apa nih judulnya? Cost edit ya, cost edit. Ini tuh di sini 8.900, terus 18.600, terus 3.9.200 gitu ya. Nah, kalau yang oke, sampai sini. Kalau yang kemarin ini kan kita gabung ya, kita jumlahin, bener nggak? Iya. Nah, untuk Bu. yang yang di beginning inventory ini itu ada berapa unit yang belum selesai sebenarnya? Untuk berapa unit ya tadi? Ini ya, 1.000 ya? 1.000 dong. Oh iya 1.000, astagfirullah. Oke, 1.000 ya. Nah, si beginning inventory yang berupa WIP belum selesai, ini kan ada 1.000 unit. Nah, 1.000 unit ini itu cost-nya yang sudah terjadi itu adalah ini nih 10.540 ya kan. Nah, si cost yang ini nggak digabung sama yang bawah, tapi nanti kita akan menghitung berapa sih cost tambahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan si angka 1.000 di beginning inventory ini dulu, gitu ceritanya. Jadi nggak digabung. Kalau nggak digabung alias kalau kemarin kan gini ya. Saya agak kalau kemarin itu berarti saya pindah dulu deh. Kalau kemarin ini kan persenannya ya. Kalau kemarin kan berarti yang di sini udah selesai berarti 8.500, yang ditransfer 8.500 ya. Ini kan 8.500. Kemudian si ending inventory-nya kalau yang ini masih dalam persen ya kan, saya mau ngitung equivalent unitnya. Terus kemudian ending inventory di sini equivalent unitnya, ya kan? Berapa sih? Setara dengan berapa sih? 1.500 kali 100% itu setara dengan 1.500, Bu. 1.500. Ini equivalent unitnya. Oke. Jadi yang di sini tuh setara dengan 1.500. Yang di sini 1.200 ya. Di sini 1.500. Nah, jadi sebenarnya total semuanya itu berapa? Kalau totalnya kalau sama average kemarin, kan gini ya. Saya tambahin nih, yang ini. Kalau yang metodenya kayak kemarin, ini saya tambahin. Gitu. Jadi, benar-benar. Totalnya itu kan segini. Nah, kalau kemarin itu, ini segini equivalent unitnya, cost-nya yang mana, Dek? Untuk membuat si total ini, yang mana tuh? Kalau kemarin? Kalau yang di average, yang mana? Cost untuk membuat sekian unit, ya kan? Yang terdiri dari direct material equivalent dengan 1.000 unit, direct labor equivalent dengan 9.700 unit, FOH equivalent dengan 10.000 unit. Ini cost-nya yang mana nih kalau average? Yang dijumlah, Bu, beginning sama cost edit. Ini dijumlah ya? Iya. Oke. Nah, sekarang kalau di Vivo nggak dijumlah. Karena cost untuk yang ini, untuk yang atas itu nanti dipisah gitu. Jadi yang di sini nih equivalent yang bawah, yang total ini kita kurangi, ya kan? Karena mau saya pisahin cost-nya, nggak mau saya gabung cost yang di sini dengan 1.000 unit yang awal dengan berapa unit yang baru, berarti 9.000 unit yang baru itu nggak mau saya gabung gitu. Saya selesaikan dulu yang atas, baru saya tambahin yang bawah. Makanya di sini saya kurangi dengan equivalent unit
beginning inventory. Gitu deh. Saya kurangi sama yang awal karena nggak mau saya gabung kosnya. Intinya sih gitu. Berapa nih beginning inventory, equivalent unit si beginning inventory itu berapa? Sebentar. 900. Awal berarti 900, kemudian yang bawah minus 400, kemudian yang di sini minus 200. Jadi di sini equivalent unit untuk apa nih berarti? For yang mana ya? Untuk apa judulnya ya? Judulnya apa? Untuk unit yang begin in Oktober aja. Itu adalah ini. Sih enggak, teman-teman? Jadi untuk yang ini. Gitu. Jadi saya pisahin. Yang ini, itu cost pembuatannya yang mana sih? Nih ya, 1000 unit beginning yang sudah jalan, ya kan? 90% DM, kemudian DL-nya itu 40% udah masuk, FOH-nya 20%, itu tuh cost-nya yang mana ya? Cost-nya kan yang atas ini kan, cost untuk ini, yang atas ini, cost-nya itu adalah yang untuk membuat yang ini. Ya nggak sih? Saya bedain deh warnanya. Ya kan, jadi yang biru ini, cost untuk membuat si beginning WIP ini gitu. Jadi kita fokusnya ke yang kelanjutannya gitu. Jadi cost added to department, terus sebelahnya apa nih? Equivalent unit ya. Ini cost added to department, terus dibagi dengan equivalent unit. Nah, jadi yang di sini nih, ini adalah cost untuk membuat yang mana? Yang ini aja. Iya. Gitu. Karena cost yang atas, ini, alias ini, itu adalah yang ini. Dan nggak kita utak-utik. Gitu ceritanya. Coba ya kita sambil jalan. Semoga ini ya lebih mudah ya. Karena kan udah agak-agak ngerjain soal kemarin. Coba kita lihat angkanya. Unit cost-nya, let's see. Ceritanya. Di sini ada pertanyaan nggak? Atau nggak ngerti di sebelah mana? Gitu. Terus di sini total. Saya total aja ya, biar di total aja. Kayaknya di buku juga di total ya. Di total kok di buku. Semuanya ada totalnya malahan. Sini yang di total ini sama ini ya. Yang atas, ini itu adalah cost untuk penyelesaian yang ini, beginning inventory gitu. Dan akhirnya ya udahlah nggak usah kita utak-utik gitu ceritanya. Ibu, Yes, gimana Mas? itu yang 780, 790 Bu di soalnya. Insert. Hah, yang mana? Yang FOH beginning inventory. Oke, 790 ini ya? Iya. Yes, terima kasih koreksinya. Oh iya benar. Itu teman-teman. Ada lagi nggak? Ada pertanyaan lagi? Jadi ini adalah cost untuk membuat yang beginning, intinya gitu deh. Beginning inventory. Jadi nggak usah diutak-utik gitu sih, intinya sih gitu. Jadi yang kita bagi-bagi itu yang bawah aja. Yang kelanjutannya aja. Gitu. Ceritanya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi enggak? Enggak ada, lanjut dulu. Sambil dilihat ya ini kemana gitu ya. Nah, jadi ini, si yang bawah ini adalah cost untuk
si 139 ini adalah cost untuk membuat si ini equivalent unit yang kelanjutannya aja gitu, yang beginningnya kita keluarkan. Bedanya itu aja sih sama average sebenarnya. Itu karena dia nggak dijumlah, maka yang atas kita keluarkan. Itu aja sih bedanya sebenarnya. Nah, terus sekarang di bagian selanjutnya apa nih? Di sini sih dikasih judul gini ya, total cost charge yang terjadi to department gitu. Jadi total cost-nya itu tetap sih yang ini plus yang ini. Itu simply dijumlahin aja. Karena pertanyaannya berapa sih total cost yang terjadi di departemen cutting? Total cost barang-barang yang ada di departemen cutting selama periode Oktober itu, gitu sih. Jadi tetap dijumlahin aja. Nah, sekarang nomor 3 nih. Nomor 3 itu kita alokasikan. Judulnya cost ini tuh untuk ngitung apa gitu. Cost accounted for as follows. Jadi cost-cost ini tuh untuk apa aja sih? Oke, yang bagian pertama kita ngitung cost untuk apa? Cost yang mana kemarin? Cost yang ditransfer ya, cost yang cost unit atau produk yang ditransfer to assembly. Kemudian nanti yang bagian bawah, bagian 2 yang mau kita hitung lagi adalah cost unit yang di ending. Unit sih, cost produk ya. Kalau unit kesannya kayak satu gitu. Produk yang di ending. Nah, berapa sih yang kita, berapa sih total barang yang kita transfer? Nah, produk yang ditransfer itu jumlahnya tadi berapa, Dek? 8.500. Jadi jumlah yang ditransfer itu kan ada 8.500, ya kan? Kemudian 8.500 ini terdiri dari barang yang berasal dari si beginning inventory, ya kan? Sebanyak berapa? Jadi yang maksudnya tuh gitu loh. Yang kita transfer itu juga adalah barang yang pertama kali dibuat. Ke situ sih arahnya sebenarnya. Jadi yang kita transfer itu yang 1000-an, yang 1000 pertama dulu, gitu maksudnya. Kan yang ditransfer 8.500 ya. Terus 7.500 baru barang yang masuk selanjutnya, gitu maksudnya. Di sini judulnya barang yang dari beginning inventory. Sebentar. From beginning inventory. Dia ada berapa unit? Okay. Oke, bener ya. Berarti dari ini ya, berarti direct material. Ada judulnya lagi cost to complete. Baru di sini ada direct materialnya, direct labor-nya, sama FOH gitu. Yang ditransfer itu ada sebenarnya 1000 unit ya, 1000 unit. Nih, yang dari beginning inventory itu ada 1000 juga, sudah ada 1000 ya kan. Total cost-nya itu berapa? From beginning inventory, total cost dari beginning inventory ada berapa? Gak usah kita hitung lagi. 10.550. 0 gitu. Ini aja nih. Gak usah kita hitung lah, yang udah langsung di input aja. Nilai awalnya langsung di input aja gitu ceritanya. Terus yang di sini kita masukin equivalent unit penyelesaiannya gitu ceritanya, Dek. Nah, untuk si
90%, 40%, 20%. Ini cost-nya tadi yang mana? Yang ini kan? Bener nggak? Iya, Bu. Benar. Berarti kita kurang berapa nih? Berarti kan biar 100%, ya kan? Yes, Kurang dibalik. dari berarti. materialnya kurang berapa persen? Biar dia jadi 100%. 10%. Kemudian kemudian direct labor-nya kurang berapa persen? 60. 60%. Kemudian di sini 80 ya. kurang 80%. Oke deh. Jadi ekivalen unitnya biar dia selesai itu adalah segini. Oke. Nah, dikali dengan cost per unitnya ceritanya gitu. Teman-teman kali ini dengan cost per unitnya gitu. Jadi di sini judulnya total cost ya. Total cost-nya yang ini. Ini total cost for si 1000 unit inventory. Nah, kemudian, oke, jadi si 1000 unit yang pertama, cost-nya itu adalah ini, si 15850. Gitu ceritanya. Nah, terus ditambah dengan apa nih? Total cost yang unit produk yang start and finish di Oktober. Jadi yang dibuat dan finish di Oktober ada berapa unit? 7.500. Oke, 7.500 %. Kemudian di sini biar dikali dengan berapa? 15 $. Jadi ini merupakan cost cost produk yang ditransfer ke departemen kedua atau assembly. Yang mana? Yang ini tambah yang ini. 128.350 gitu sih. Jadi caranya kurang lebih seperti itu sih. Yang awal kita selesaikan dulu, ya kan? Kemudian baru yang cost yang start and complete and finish di current period. Gitu ceritanya. Nah, ini baru selesai. Nah, total cost-nya berapa sih? 139. Total cost yang happen, yang ada di departemen cutting adalah 139.700 ya totalnya ya. Yang mana sih? Ini masih salah ya? Ditambah sama yang atas ini kayaknya harusnya. Iya, bawahnya itu, Bu. Di bawahnya, Bu. Oh, udah di bawahnya ya. Oke, ini ya, 150 ini ya. Harus di warna-warna kalau saya tuh. Kalau enggak, ini enggak lihat. Nah, ini kan 150 nih. Terus di sini 128.350. Kayaknya masih ada yang kurang nih, yang belum masuk, yang belum kita hitung. Apa? Yang ending inventory-nya, Cost added. Iya. cost yang ending inventory ya. Jadi judulnya apa nih di sini? WIP ending inventory. Nilai WIP ending inventory. Jadi WIP ending inventory, cost product in ending inventory. Oh, oke deh. Jadi ada apa aja nih? Mulai dari direct materialnya, direct labor-nya, sama FOH-nya. Jumlahnya berapa tuh? 1.000 ya? Berapa tadi? 1.500. Yang 1.500 berarti.
Oke, 1.500. Sudah kita kerjakan berapa persen? Kayaknya 100, terus ini ya, 180, 100. Oke, 100%. Jangan ketukar, 80%, 100%. Jadi udah kita selesaikan tuh segini yang kita selesaikan. Segini. Oke. Dikali ini cost per equivalent unit. Kemudian dikalikan. Jadi berapa? Kemudian di ini total, ini totalnya ini, oke. Coba ya kita lihat ya, udah selesai, udah sama atau belum ya? Kalau nggak sama berarti nggak sama, berarti ada yang salah hitung. 150, 250, sama nggak? Sama ya, sama dengan yang ini. Sama. Oke, itu ceritanya. Jadi yang ini statusnya WIP, yang ini statusnya transfer ke departemen setelahnya. Gitu. Untuk judul-judulnya di sini sih unit, kemudian di sini persentase apa nih? Bukan itu komplit ya berarti ya? Apa nih? Kalau yang ini persentase aja kali ya. Soalnya kalau yang atas persentase untuk penyelesaian. Kalau yang di bawah udah selesai, gitu kan? Di sini equivalent unit, terus di sini cost per unit, tapi maksudnya equivalent unit. Terus yang di sini total sebenarnya. Ada pertanyaan nggak? Ini sih ceritanya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Karena udah ngerjain kemarin. Kalau untuk jurnalnya, coba ya kita lihat ya. Untuk jurnalnya berarti jurnal di bulan Oktober. Pasti penambahan WIP. Jadi ada penambahan biaya ya. WIP Incoming Department. Ya kan, itu terdiri dari material. Kemudian ada apa lagi? Payroll ya? Payroll. Oke, kemudian ada FOH yang nggak applied lah ya. Masih aja applied. Nah, ini yang sebentar ngambilnya dari yang ini ya. Cost yang terjadi di bulan Oktober. Sini. Ini untuk jurnalnya. Kalau teman-teman udah bikin COPR ini baru bisa menjurnal. Transfer ke departemen setelahnya dan sebagainya, baru bisa dijurnal setelah buat perhitungan ini. Kalau belum, paling jurnalnya mandek di sini aja. Bener nggak? Nah, jadi fungsinya si COPR ini ya ini, buat ngitung berapa sih yang ditransfer, gitu. Dan akhirnya ketahuan berapa sih nilai yang ada di ending inventory, gitu ceritanya. Jadi di sini apa nih, WIP yang transfer tuh, atau assemble ya. Nih, berapa yang ditransfer? Ambil dari mana coba? 128.350. Dari sini ambilnya. Terus teman-teman kalau ditanya, jadi berapa sih ending inventory yang ada di cutting department, itu juga sudah bisa jawab. Ending inventory-nya nilainya yang mana?
21.900. Yes, ending inventory-nya 21.900 gitu. Nggak ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, nah sekarang coba teman-teman kayaknya udah lancar ya. Saya lihat, saya rasa nih. Sekarang coba deh teman-teman buat yang di assembly ini. Ya, dikerjakan dulu berapa menit ya? 3 menit lah, 3 menit bisa nggak selesai? Cepat ini harusnya. Coba dikerjakan dulu yang di sini. Biar nanti bisa bantu saya waktu ngerjain. Ayo coba gimana? Beginning inventory udah ada berapa di sana? 2.000? 2.000. 2000. Iya, Bu. Oke. Nah, beginning inventory-nya 2.000. Katanya materialnya sudah masuk 75%, terus 60%, kemudian ada 60% juga gitu. Nah, cost-nya untuk si sekian persen ini itu adalah yang di sini. Cost-nya adalah yang di sini. Jadi nanti saya ulangi lagi ya penjelasannya. Kenapa kok di bawah itu kita keluarkan? Karena memang kita hitung terpisah, alias memang ini dikeluarkan. Kalau yang average kemarin di total. Makanya di sini, makanya waktu ngitung equivalent unit, kita totalnya juga gitu, alias nggak dikurang-kurangin gitu ceritanya. Kalau cost untuk yang atas ini adalah sebagai berikut, mana nih? Cost from preceding department itu 4.000, kemudian 400, 800, 1.600 gitu. Totalnya adalah yang di sini. Kekecilan nggak ini tulisannya? Oke, ngaruh nggak ya? Terus, nah ini unit yang ada di awal, kemudian katanya ada unit yang start in Oktober. Berapa nih transferan dari departemen sebelah tuh berapa? 8.500. Oke, 8.500. Katanya si 8.500 ini 8.500 tambah 2.000 yang ada di dalam itu belum selesai semua. Yang udah berhasil selesai ada berapa unit? Yang ditransfer ke finish good ada berapa unit? 9.500. Kalau berhasil ditransfer ke finish good berarti dia selesainya berapa persen? 100% semua. Yes, pasti 100% semua gitu. Kemudian berarti ending inventory-nya ada berapa? 1.000. 1.000 ya. Nah ini kadang-kadang nggak ada di soal. Nah si ending inventory-nya ini setelah dicek sudah jalan direct materialnya berapa persen? 60%. 60%. 60%. Kemudian 40 dan 40. Gitu. Nah sekarang kita mau ngitung dulu total equivalent unitnya. Yang di sini total equivalent unit di dalam selama bulan Oktober itu ada berapa? Yang selesai 100% berarti di sini 9.500 semua. Ya kan? Terus yang ending ini gampang ya, 1.000 kali 60, 400 gitu. Kemudian totalnya itu sebenarnya ada sekian. Nih. Kalau pakai average, dia kan digabung terus di rata-rata dibagi dengan yang di sini, gitu kan? Tapi karena FIFO ini dan yang bawah mau kita pisah, maka equivalent unitnya juga kita pisah, kita keluarkan. Berapa nih yang kita keluarkan? Si direct materialnya 2.000 kali 75%. Kemudian yang di direct labor-nya 1.200. Terus FOH-nya juga 1.200 gitu. Jadi sisanya adalah
cost yang terjadi di Oktober itu untuk menyelesaikan sekian unit, 8.600 direct material, direct labor-nya 8.700, FOH-nya 8.700 gitu. Ini cost-nya adalah yang ini, ya kan? Nggak kita utak-utik lagi. Kemudian kita cari cost untuk per equivalent unit untuk yang bawah ini. Berapakah cost yang dari preceding department berapa, Mbak? Berapa, Dek? 128.350. Ngelihatnya dari? Yang tadi. Dari yang tadi, Bu. Ini ya, lihat dari sini. Yang ditransfer berapa, gitu. 128.350. Terus yang terjadi di dalam assembly department itu sendiri ada yang mana? Ini ya? Iya, Bu. 30, 100, 21, 315, 30015. Nah, ini si 209.780 untuk menyelesaikan unit yang di sini gitu. Nah, cost from preceding department ini untuk menyelesaikan berapa unit, untuk menyelesaikan setara dengan equivalent unit berapa? Ini 128.350 tadi katanya untuk, kan dapetnya dari sebelah nih, ya kan? Nah ini untuk berapa unit? 8.500 berarti. 8.500 langsung dipukul rata gitu aja ya? Atau gimana nih kalau Vivo ini? Coba kita lihat. Kalau di departemen kedua ada contohnya nggak dia? Sebentar ya, kita lihat. Langsung ya? Langsung ya? Satu 24 ini 24.960. Oh gitu. 500. Iya ya, ternyata ujung-ujungnya jadi oke deh. Jadi ternyata langsung aja 100% unit yang ditransfer itu berapa unit dari departemen sebelah? 8.500. 8.500. 8.500. Terus yang bawah ngikutin yang angka di atas, 8.600, 8.700, 8.700. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan? Gini ternyata. Oke. Jadi cost untuk membuat si total produk itu adalah, ini unit cost-nya ya, 24,5. Unit cost-nya per produk itu, kalau dia selesai, itu 24,5 untuk di departemen yang kedua ini, assembly ini. Coba kita lihat, ini di total udah bener ya. Oke, sekarang kita tes, kita alokasikan. Yang pertama, cost unit produk yang ditransfer ke finish good. Finish good. Oke. Berapa sih yang ditransfer ke finish good? Nah, katanya unit yang berasal dari beginning inventory. Yang dari beginning inventory ada berapa di awal? 2.000 unit. 6.800. Oke, benar 2.000 unit, tapi totalnya, bentar. Jumlah unit yang ditransfer itu ada 9.500 ya.
9.500 dong. Yang Dari, ditransfer 9.500. 6.800. oh yang ditransfer. Yang ditransfer 9.500. Kemudian yang ada di Beginning inventory itu ada kok 6.800 bukan 2.000 ya? 2.000 unit, Bu. Unitnya, Oh, 2.000 unit. Oh, Unitnya unitnya. 2.000. Kosnya 6.800. Oke. Iya benar. Betul. Betul sekali. 6.800 ngambil dari sini kan? iya Bu. Udah keren-keren lah pokoknya. Di sini ada kurangnya nggak di sini? Dikasih ini ya, cost dari ditambah nggak ya? Enggak ya? Enggak ya, kayaknya ya, udah masuk ya. Kalau yang di sini, tinggal penyelesaiannya aja ya. Tinggal penyelesaiannya aja berarti. Berapa nih? 75, dia ini 75, 60, 60. Berarti kurang berapa? 25, Gimana? 25, 40, 40. Ini nggak ada, ini maksud saya nggak ada cost dari preceding-nya nggak ada karena udah input Ada, di Bu. 5, 40, Oh, kalau di keterangan soal masih ada, Bu. Oh iya di keterangan soal ada. Untuk di sini loh, cost to Oh complete-nya. iya itu nggak perlu. Udah tadi gitu Bu. Kan udah ada di sini kan. Untuk yang ini loh, untuk yang cost to complete. Untuk yang 2.000 pertama. Iya udah include di 6.800 ini maksudnya. Oke, dia kurang berapa? Kurang berapa persen? Biar dia 100%, berarti kurang 25% di sini. Betul? Iya. Terus yang di sini 40? Berapa? Kurang berapa? 40%, Bu. 40%, Bu. Yang bawah juga. Iya. Iya, Bu. Biar dia selesai 100%. Costnya yang ini. Ini. Oke. Jadi total costnya yang ini. Kemudian, nah, yang ditransfer itu ada 9.500. Berarti 2.000 yang awal, ya kan? 2.000 yang sudah beginning inventory ditambah barang yang baru dimulai di bulan Oktober ada 7.500 unit. Unit cost-nya pakai yang ini ya. 24,5. Itu nolnya kebanyakan. Yang di sini. Yang 7.500. Kok bisa nolnya kebanyakan? Yang 7.500 itu loh, Bu. Itu ini clear loh. 75.000. Yes, oke. Nah, terus sekarang cost yang ada di ending, sekarang kita tinggal ngitung cost yang ada di ending inventory. Ini ditambah dengan cost from preceding department. Ada berapa nih? Yang 1.000 ya? Iya, Di sini 1.000. Kalau unitnya sih 1.000 semua. Ini 100% kalau untuk yang cost dari preceding department-nya. Kalau direct materialnya katanya tadi udah jalan berapa persen? 60? 60%. 60, 40, 40 ya? Oke, 60%, 40%, 40%. Nih, cost-nya ngambil dari sini. Nggak bisa pakai yang 24,5 karena nggak bisa langsung 1.000 kali 4,5 karena ini penyelesaiannya, tingkat penyelesaiannya beda-beda. Itu. Coba kita lihat ya, sama atau enggak? 216, 580 sama enggak? Oh sama. Kalau enggak sama berarti dicari lagi.
Salahnya di mana? Ada tanggapan atau pertanyaan? Oh, kalau masalah format, teman-teman pakai format yang teman-teman paling bisa, paling enak pakainya yang mana? Kayaknya terutama di bagian sini ya. Ini sih saya tool saya untuk menyampaikan ke teman-teman sih. Gitu. Jadi biar angkanya langsung kelihatan di sini semua sih. Jadi saya langsung hitung di dalam sini sih. Kalau yang di buku kayaknya caranya agak beda ya. Kayaknya kok dia ngitungnya di luar ya. Ini kalau yang di charter ini gitu. Kalau saya langsung saya masukin aja di sini sekalian gitu. Pokoknya yang penting hasilnya bener gitu sih. Kalau saya sih saya lihat anak ini logikanya dapet nggak gitu aja sih. Jawabannya bener nggak kayak gitu sih. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Yang suka bingung di sebelah mananya coba? Berarti enak ya kalau dikasih PR sebelum kelas kayaknya lebih enak ya? Setuju ya? Setuju nggak? Lebih enak kalau PR-nya sebelum kelas. Serius nggak ada pertanyaan? Terus jurnalnya gimana ini? Jurnalnya berarti gimanakah untuk cost yang terjadi pada periode ini? Gimana jurnalnya WIP? WIP Assembly Department. Ke Material Payroll. sama FOH. Oke, applied FOH. Setuju. Angkanya yang ini ya. Ini. Beginning. Jurnal di tahun berjalan ya. Kalau nyambung, ini berarti jurnalnya nyambung sama yang tadi sih. Nyambung sama yang tadi. Ini kan dia ada proses menerima saldo beginning inventory dari departemen selanjutnya. Terus kemudian ini lanjutan yang cost yang terjadi di periode sekarang. Ini apa ya tadi ya? Ini apa ya? Kemudian ada apa lagi nih habis ini? Transfer ke finish good. Berapa yang ditransfer? 197.020. Oke. Kemudian nanti kalau pertanyaannya, jadi berapakah nilai ending inventory di assembly department? Bisa jawab? Iya, Bu. Berapa nilainya? 19.000. 19.5. Ini sih. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita coba kerjain kayaknya satu soal lagi ya. Yang mana ya? Sebentar. Boleh yang ini 68 ini. Yang dia increase in quantity. Udah ada belum ngerjain soal yang semacam ini? Yang increase in quantity ada nggak? 1.400, 7.000. Kita mau yang average atau yang FIFO? Halo? Yang FIFO? FIFO aja? Vivo aja, Bu. FIFO? Oke deh, FIFO ya berarti ya. Yang 67 atau sebentar saya lihat dulu. Yang FIFO. Yang 68 berarti. Oke, teman-teman boleh kerja-kerjain dulu. Saya pindahin dulu soalnya.
adalah sebagai berikut. Beginning inventory-nya 600 di perusahaan yang pertama, di departemen yang pertama 600, tingkat penyelesaiannya ada. Di departemen kedua beginning inventory-nya 1000, tingkat penyelesaiannya juga dikasih. Kemudian yang di start in proses 3000, yang ditransfer ke sebelah 3100, ya kan? Kemudian di blending terima transferan 3100, kemudian ada peningkatan volume sebesar 3100 di sini. Kemudian unit transfer from blending to finished good ada 6.400. Coba kita lihat ya, di sini tuh berarti 4.100, 7.200 dikurangi 4.600, benar 800 ya? Benar ya? Kemudian cost-nya adalah sebagai berikut. Oke. Enaknya saya copy dari yang tadi nggak ya? Copy aja ya. Setuju? Atau mau? Atau gimana? Enaknya? Apa sebenarnya lebih enak sih. Saya copy aja ya daripada nulis ulang kan. Boleh, Bu. Biar teman-teman Iya, juga lebih apal gitu Berarti nanti urutannya. ujian boleh pakai format ibunya kayak gini, Bu? Boleh aja sih, format saya, format charter, saya itu yang penting jawabannya benar. Yang penting teman-teman jawabannya benar. Charter, terus hongren, bebas sih. Kalau nanya Miss Ayu dari Dosko-nya juga kemarin, saya sih nggak nanya ya, cuman ada dosen yang nanya. Itu juga bebas aja sih. Gitu, karena kan memang kalau kos ini memang COPR-nya perusahaan tuh bisa jadi ya nggak seperti inilah. Mereka pasti punya metode sendiri. Di sini yang kita pelajari basicnya, logiknya, pola pikirnya itu seperti apa gitu. Yang sederhananya pemahamannya itu seperti apa. In practice modelnya bebas. Perusahaan punya tahu yang terbaik lah buat mereka sendiri gitu. Judulnya di sini nama perusahaannya apa tadi ya? Atanach. Kemudian di sini Managing Department COPR, dia bulannya ada nggak? Nggak ada ya, September. Saya hapus dulu yang sini kayaknya. Ini juga saya hapus dulu angka-angkanya. Oke. Sebentar. Oke. Ini di yang departemen yang pertama, ini pasti masih sama kayak yang teman-teman yang kita bahas di soal sebelumnya. Jadi total beginning inventory-nya ada, sebenarnya kita nggak miss ya, nggak ada keterangan lain kan? Nggak ada. Oke, beginning inventory-nya 600, ya kan? Ini kita pakai FIFO, jadi persen-persen yang di atas ini meter. Oh ya teman-teman, jangan terkecoh. Kayaknya ada soal tahun lalu atau 2 tahun lalu. Itu soalnya tuh informasinya lengkap. Dia ngasih persentase semua. Yang atas iya, yang beginning iya, yang bawah ending juga dikasih persentasenya. Tapi soalnya itu ternyata yang diminta average. Jadi jangan salah ngerjain. Mentang-mentang informasinya dikasih semua, akhirnya teman-teman, oh ini kayaknya FIFO nih. Enggak ya, jadi baca soalnya. Dia mintanya FIFO atau average. Gitu. Kalau yang FIFO ini diperhatikan. Persentase di beginning inventory dipakai gitu kan datanya. Tapi kalau average kita nggak pakai karena langsung di total aja. Gitu. Ini 90% penyelesaian untuk
Oke. Terus yang FOH-nya 30% gitu ceritanya. Nah, yang dimulai di September yang baru masuk itu adalah unitnya 3.000 unit. Oke, jadi totalnya itu ada 3.600. Yang ditransfer 3.100. Kalau ditransfer itu pasti penyelesaiannya udah 100%. Jadi di sini 3.100, 3.100 gitu. Nah, yang ada di ending inventory ada berapa tuh? 500, benar nggak? Iya, Bu. Karena 3.600 dikurangi, ini kok dia jadi persen sih? Deh. Yang sisanya 500 ya. Nah, 500 ini sudah jalan berapa persen? 60, 40, 60, 40, 20. 60%, 40%, units in ending inventory machine, dan 20% gitu. Oh iya, teman-teman, dibaca baik-baik informasi yang di sini. Ada soalnya Pak Didi itu, kalau nggak salah, 2 tahun lalu, dia informasinya ini, menjebak ya, soalnya itu. Dia informasinya ini, unit misalnya ya, unit yang di beginning inventory masih kurang. Seperti itu informasinya. Paham nggak? Masih kurang, direct materialnya masih kurang 10%, direct labor-nya masih kurang 40%, FOH-nya masih kurang 70%. Kayak gitu tuh soal di 2 tahun lalu. Gitu. Jadi, mohon maaf. hah? Gimana? Katanya tadi Ibu manggil saya tadi habis bikin nasi, Bu, mohon maaf. Habis bikin apa? Bikin nasi, Bu, buat makan siang. Oh, oke deh. Ya. Maaf ya, Bu. Bentar. Oke, jadi teman-teman baca dengan baik soalnya, ya, karena kadang-kadang informasinya itu sebaliknya, gitu. Kalau ini coba kita lihat dulu, saya jadi khawatir. Ini kayaknya sih penyelesaiannya. Coba ya, the company use process costing system with a FIFO cost assumption and it maintain a separate WIP account for each of its 2 producing department. Machine and vending do related to September operation are data related to machine. Nah, ini sih yang udah selesai gitu. Soalnya Pak Didi itu dia begini informasinya, masih kurang sekian persen. Jadi bukan sudah selesai berapa persen, bukan, tapi masih kurang berapa persen, gitu sih, teman-teman. Jadi dilihat-lihat, harus coba, penting sih untuk coba ngerjain soal-soal tahun lalu. Kalau saya sih nggak sekreatif itu ya bikin soal. Kalau saya sih bikin soalnya lurus-lurus aja gitu. Tapi ternyata amazing sih kalau soalnya Pak Didi itu. Ending inventory, tadi sampai mana nih? Equivalent unitnya ya. Atau di ini aja deh, di sini 300, di sini berapa? Berapa? 200. 200. 200, yang lainnya kemana nih yang jawab, Mbak? Yang ini terus? 100. Oke. Totalnya ini plus ini tambah yang atas. Oke. Nah, ini dikurangi dengan ini yang kita kurangkan itu sebenarnya yang udah jalan, yang udah total penyelesaian, ekuivalen unit penyelesaian atau sebaliknya? Yang di sini tuh apa sih? Penyelesaian ya? Setuju kan? Ya, Bu. Iya, Bu.
Di sini 360, di sini 180. Nah, jadi yang equivalent unit for unit begin in October itu 3.100 plus, nggak usah ya, udah ada tadi ya. 3.400 dikurang, kenapa sih kok begini ya? Dikurang ini. Gitu. Ini nilainya itu nanti yang ada di sini. Gitu. Ini nanti akan terbagi di, oh ini udah otomatis ya, akan kita peroleh per unitnya itu di sini. Karena kita metodenya FIFO. Dah, sekarang kita masukin datanya. Direct material berapa nih? 1088. Kenapa kok nggak ada cost from preceding department? Departemen awal soalnya. Baru mulai, Oke, Bu. karena baru mulai, setuju. Setuju. Nah, terus yang additionalnya 6.006, 1470, 3020 gitu. Totalnya ini. Nah, ini dibagi sama yang ini aja. Yang ini. Karena yang biru ini cost produksinya adalah yang ini. Dan nggak usah kita breakdown lagi, nggak perlu katanya. Jadi, nah setelah itu kita cari unit cost-nya untuk per equivalent unit, itu adalah yang ini hasilnya. Enak ya, ini udah langsung dihitung ya. Jadi total cost-nya 1432 per 10496. Oke, setelah itu kita alokasikan kita alokasikan untuk menghitung cost unit yang ditransfer ke departemen sebelah dan cost si ending inventory-nya. Gitu ceritanya. Nah, sekarang untuk yang transfer to apa tadi nama departemen keduanya ya? Blending department. Yang ditransfer ke blending department itu berapa? Jumlah from yang nilai yang di beginning inventory langsung aja, nggak usah dibagi-bagi lagi, gitu. Nah, sekarang ditambah dengan cost untuk menyelesaikan si 600 unit yang awal tadi, gitu. Yang belum selesai tadi kan 600 unit tuh yang di beginning inventory. Nah, ini berapa persen kekurangannya, adik-adik? Kurang berapa persen nih, direct materialnya kurang berapa persen? 10 berarti. 10%. 10. Direct labor-nya kurang 10. 4%. 10%. Dan di sini kurang 70. 70. Oke, jadi ini dikalikan, ketemulah equivalent unitnya tuh berapa nih untuk menyelesaikan si 600 tadi. Ini udah langsung juga ya? Enggak ya ternyata ya. Di copy. Nah, terus kita kali dengan unit cost-nya tadi yang udah kita hitung. Ketemu nih. Butuh berapa untuk menyelesaikan, kita jumlah. Nih, ternyata untuk menyelesaikan itu butuh 666 nih. Bisa jadi loh keluar di pilihan ganda perusahaan itu pakai FIFO. Sudah selesai sekian persen. Berapakah cost untuk menyelesaikan? Kadang loh ujiannya bisa keluar seperti itu. Jadi teman-teman mungkin ada pertanyaan lainnya juga sih. Berapa kan kalau misalnya pertanyaannya ini ya kan berarti panjang ya urutan nyarinya ya. Mungkin nomor bagian awal yang ditanya ini dulu nih, ini berapa unit cost-nya, gitu kan. Kemudian setelah itu baru level di bawahnya, berapa nih total cost untuk menyelesaikan si beginning inventory. Gitu. Berapa jawabannya? Berapa, Dek? Untuk menyelesaikan si 600 unit in the beginning inventory, berapa butuhnya? Berapa dolar? 666. 666.
Enggak dong, kalau yang ditanya berapa kos untuk menyelesaikannya aja, itu ya 66 tadi itu aja. Gitu. Kalau total cost-nya baru. Ini kalau untuk penyelesaiannya berarti yang ini loh, Mbak. Bener nggak? Iya, Bu. Iya kan? Nah itu. Kalau total cost, itu baru nih, yang si 2098. Gitu. Oh, total cost 6.000 unit pertama. Nah, kalau pertanyaannya kayak gitu, si 2098. Tapi kalau total cost untuk menyelesaikan 600 unit pertama di bulan September, itu berarti yang ini. Gitu. Selanjutnya, ini nih, produk yang diselesaikan di September. Ada berapa unit? 2.500. 3.100 dikurang 600 ya? 600. Oke, dia semua 100% cost yang ada di bulan September, berarti langsung aja dikali sama si $4 ini. Equivalent unitnya. Berarti dikali ini. Jadi untuk menyelesaikan total cost product transfer to assembly department adalah yang ini. 1000 tambah 2098. Gitu. Yang ditransfer ke sebelah itu 12. Sebentar, kok lebih banyak ya? Kenapa ya? Ini Yang 4 itu seharusnya 3,6, Bu. oh ini pakai sama dengan ya harusnya. Oh, oke. Oh iya 3,6 bener. Yuk. Oke, sekarang nilai untuk yang di ending. Yang di ending berarti berapa nih? Angkanya pakai yang mana? Berapa yang di ending inventory? 500. 500 unit. Ya udah deh dihitung lagi aja 500. Penyelesaiannya berapa persen? 60, 40, 20. 40 sama 20. Ini nggak bisa langsung dikali 3,6 karena equivalent unitnya beda-beda. Nah, jadi total ending inventory itu ada 830 gitu. Total cost-nya, bener nggak nih? Totalnya itu 11.928, harus sama dengan yang ini. Ya, jadi 11.928 ini terdiri dari ending inventory 830 dan unit atau cost yang ditransfer ke departemen sebelah sebesar 11.098. Sampai sini ada pertanyaan untuk yang ini? Gak ada? Oke, kita lanjut. Gimana sih treatmentnya kalau treatmentnya kalau ada peningkatan volume di departemen selanjutnya. Saya itu mau ngedit ini nggak bisa-bisa nih. Ya udahlah. Oke, sekarang kita sambung ke departemen kedua. Ini departemen kedua namanya departemen apa? Blending. Ya kan? Nah, beginning inventory-nya ini kita hapus. Semoga ini ya bisa ngikutin ya. Nah, beginning inventory-nya ada berapa? Katanya 1.000. Ya kan? Tingkat penyelesaiannya ada berapa persen? 50, 20, 20. 50%, 20%, 20%. Kemudian yang start September itu ada
3.100. Kemudian, nah ini ya, ada penambahan di sini. Apa nih katanya? Unit edit to process. Unit edit to process in meshing department. Katanya ketambahan berapa unit? 3.100. Oke deh. Jadi totalnya itu ada ini 7.200. Gitu. Yang ditransfer ke sebelah berapa? 6.000? 6.400. 400. Ya, 6.400. Tuh. Ya, maaf ya ini jadi persen dia. Saya mau ini number. Ya ini jadi selesai 100%, 6.400, 6.400, 6.400. Nah, kemudian ending inventory-nya ada berapa? Oh, nggak mau. Ending inventory-nya ada 800. 800. Oke, katanya si 800 ini tingkat penyelesaiannya berapa? 160-60, setuju? Benar? Iya, 160, 60. Nih, jadi ceritanya di sini dia dapat transferan itu 3.100, tapi di departemen yang kedua kayaknya ini produknya ditambah air 100%. Jadi unitnya itu kali 2, menjadi 2 kali lipatnya, gitu sih. Itu nggak usah kita. Gimana, Mbak? Itu maksudnya edit to process in blending kan, Bu? Yang mana? Yang 3.100 yang kedua. Unit edit process in. Oh, ini tuh judulnya blending ya? Oh iya, maaf, iya blending. Maaf. Oh iya, ini blending semua. Ada lagi nggak yang mau masih saya revisi? Ada lagi? Oke. Ini endingnya 800. Jadi ending inventory-nya yang 800 untuk direct materialnya benar 100, berarti 800. Yang di sini berarti 480, di sini juga 480 ya adik-adik. Terus total equivalent unitnya kita jumlahin, ya kan? Terus karena kita pakai FIFO, jadi kita kurangkan equivalent unit in beginning inventory, yaitu 1.000 kali 50%, 500, kemudian yang di sini 200, yang di sini 200 juga, gitu. Jadi equivalent unit untuk cost equivalent unit untuk cost yang kita keluarkan di bulan September itu adalah yang di sini. Ya kita sambil jalan. Oke. Kemudian yang kita kerjakan yang selanjutnya, cost charge to departemen yang blending. Oke, beginning inventory WIP. Ini cost-nya berapa? Sama kayak tadi. Cost-nya adalah yang awal. Oh, sebentar. Ini di-input dulu ya berarti ya. Direct materialnya yang udah masuk untuk beginning-nya, cost-nya apa aja? Cost from preceding department. Yang awal ada berapa untuk beginning inventory di departemen ini? 1.770. 1.770, setuju. Terus direct materialnya 100, 55, 74, setuju. Tadi belum saya hapus ya, jadi saya agak bingung.
Oke. Kemudian kok kecil sekali. Jadi 1999. Kemudian cost yang terjadi di periode sekarang, cost from receiving department adalah berapa nih? Berapa? Ayo, cost yang dari preceding departmentnya berapa? 11.098. Yang tadi Bu, 11.928. Ini ya, 11.098. Dapat dari situ. Jangan langsung ini aja yang dibagi, kadang-kadang kelupaan. Kemudian cost yang tambahannya 1407, 2004, 26, 72. Ini. Nah, yang kita bagi itu hanya yang cost edit to department. Jadi equivalent unitnya yang ini. Gitu. Yang ini yang kita keluarkan itu cost-nya adalah yang ini. 1999 ini tuh untuk membuat si yang ini atau cost-nya si yang di sini. Gitu. Yang ini yang 17.181 adalah cost untuk yang ini. Gitu. Yang di sini berapa nih? Sebentar ya, 6.700. Kemudian di sini 6680. Di sini 6680. Nah, sekarang pertanyaannya yang di sini itu berapa? Yang di sini adalah yang 6.000 berapa? 6.200. Kayaknya ini yang 6.200 ya. Gitu. Nah ini jadi yang di sini deh, yang cost from preceding department itu kan ini 100%, ya kan? Nah pembaginya itu yang ini. Yang ini yang 3.100 ditambah 3.100, pokoknya exclude yang 1.000 lah. Exclude yang beginning inventory. Gitu. Paham nggak? Atau ada yang mau tanya nggak terkait ini? Jadi yang di sini nih cost from preceding department, ya kan? Itu pembaginya itu yang ini ya, yang ini. Intinya gitu. Exclude yang beginning intinya. Jadi yang muncul di September plus unit editnya, gitu. Jadi jangan cuman dibagi 3.100 juga, jangan. Gitu. Kalau jadi pembagiannya yang di sini lah intinya ya, di yang ini. Pokoknya nominal unit yang baru muncul di September gitu ceritanya. Kalau yang di sini, yang selanjutnya equivalent unitnya yang ini. Sesuai yang teman-teman sudah hitung. Kalau formatnya pakai yang di buku, ikutin yang pakai Hongren, gimana caranya angka ini ketemu, ya kan? Kalau yang pakai charter, gimana caranya angka ini ketemu. Pokoknya angkanya ketemu dan benar ya. Untuk logikanya ini saya udah nyampein. Logikanya itu seperti ini. Agak saya ulang-ulang. Oke, sekarang totalnya total ditaruh mana ya? Cost charge to department ini ya. Ini plus ini. Fungsinya nanti juga ini untuk konfirmasi yang di bawah itu benar atau enggak. Pokoknya saya pernah kok ngerjain soal ini, itu salah hitung itu pernah. Lupa kenapa kok bisa salah hitung. Oke, nah sekarang kita mau ngitung ini, cost alokasinya, berapa nilai yang masuk ke transferan ke finished good, berapa nilai yang ada di ending inventory gitu. Nah, jumlah yang ditransfer itu ada berapa? Tadi katanya
Yang ditransfer itu ada 6.400 sih. Yang ditransfer tuh 6.400. Tapi yang dari beginning inventory ada berapa unit? Yang dari beginning inventory itu 1.000. yes, jadi yang dari beginning inventory ada 1.000. Nah, 1.000 ini nilainya gimana ngitungnya? Nilainya value cost in the WIP beginning yang ini, ya kan? Ditambah dengan penyelesaiannya gitu. Jadi si 1.000 ini kan sebenarnya dia udah punya cost yaitu 1.999 tapi dia belum selesai. Nah, ini kurang berapa nih gitu. Direct materialnya kurang berapa persen? 50%. 50. Oke, ini masih kurang 50%. Labornya masih kurang 80. 80. di sini juga 80 ya. Tuh. Gimana sih? Nih kan. Kemudian ini pakai angka yang mana? Cost unitnya mana nih? Yang mana? Yang tadi. Ini. Yang mana? Iya, Bu. Ini. Ya. Ini. Nah, itu ya. Ini. 1, ini mulai 1,79. Dari 0,21. Nih. Oke, jadi total cost for 600 unit, jadi total semuanya yang dibutuhkan, total semuanya itu adalah 2664. Ini beginningnya ditambah ini. Cost yang masih cost untuk penyelesaian. Kemudian untuk produk yang start and finish in September, itu berapa? Kan katanya yang ditransfer 6.400, ya kan? 1.000 dari beginning inventory. Iya. Berarti yang 6.400. kekurangannya berapa? Kurang berapa nih? 5.400 gitu. Nah, 5.400 ini semuanya pakai cost yang terjadi di bulan September, ya kan? Jadi saya kali aja sama yang mana nih? Langsung aja saya kali ini. Karena semuanya 100, 100, 100. Gitu. Karena semuanya sesuai dengan cost yang ada di bulan September. Jadi cost product transfer to assemble department. Jadi yang ditransfer adalah ini. Mana sih? Ini plus yang ditransfer ini. 17244. Ini yang kita transfer. Nah, sekarang saya mau ngitung ending inventory-nya. Nah, ini ditambah dengan, karena departemen kedua, ditambah dengan cost apa namanya? From? Dari preceding. Yes. Department. Kalau kelamaan, tulis aja cost dari departemen 1. Atau dari departemen apa tadi ya, namanya gitu deh. Nah, unitnya berapa? Yang mana? Apakah di sini berapa sih yang ending inventory berapa sih? Yang 800. 800. Oke. Apakah langsung 800 dikali dengan 2,7? Enggak, karena beda-beda. Ya, belum 100% dan sebagainya. Jadi 800 semua. Nah, ini untuk yang cost dari from preceding department pasti 100%. Karena dia kan nggak mungkin ditransfer ke kita kalau belum selesai. Kemudian yang direct material berapa? 100. 60. Ekivalen unitnya kali. Nah, terus dikali dengan yang di sini.
Coba kita lihat sama atau enggak. Kalau enggak sama, ini bedanya di mana? Sama ya, 19.180. Berarti ini udah benar. Gitu ceritanya. Ada pertanyaan enggak yang bagian sini? Cepat ya kalau pakai Excel ya. Tinggal ngisi-ngisi form. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Enggak ada? Kayaknya harus, kalau teman-teman minggu kemarin PR-nya ngerjain sendiri sih mungkin ini mengkonfirmasi ya. Tapi kalau belum ya berarti harus latihan dulu mungkin ya, baru ada bisa nanya ini angkanya dari mana ya gitu. Kalau nggak latihan nggak akan nggak akan tahu ini dari mana nih. Yang kesulitannya di sebelah mana itu nggak akan ketemu sekarang. Jadi sebaiknya segera tobat bagi yang belum belajar, ya kan? Karena ujiannya sudah di depan mata. Kita juga, dosen juga udah ditagih-tagih. Soal juga, perasaan baru kenalan ya, baru perkenalan sama teman-teman kok udah mau ujian aja gitu, nggak kerasa banget ini. Kalau sambil WFH gini, kalau di rumah gini, kayak waktu tuh cepet banget berlalu. Ada pertanyaan? Yakin nggak ada? Ini pertanyaannya saya tanya nih gini, berapa, kalau saya tanya nih, berapa cost, berapa production cost untuk transfer ke finish good? Bisa jawab nggak? Berapa yang ditransfer ke finish good? 1.900. 180. Yang ditransfer ke finish good berapa? Yang 1.936. Yang mana, Mbak? Ini loh. Ini dong. Ke finish Iya good nggak sih? kan? Ke assembly. Ke finish good kan? 17 Ke finish good. Transfer to, yes, finish good. 224. 244. Yang mana? 2? 24. Bukan. 17? Iya, 17.244 ya? 17.244 ini. Iya dong. Yang mana dong? Tadi kamu yang mana sih ngeliatnya? Itu yang ke blending bukan, Bu? Yang itu. No. Enggak dong. Ini yang ke finish good dong. Ini judulnya belum diganti. Finish good ini. Ini emang saya salah tarik data ya? Enggak kan? Nah, ini dari blending ke finish good. Iya dong. Setuju? Ayo lo, setuju nggak? Ya Bu, setuju. Terus pertanyaannya, berapa cost Yang untuk ending inventory. menyelesaikan unit yang ada di beginning inventory? Berapa cost untuk menyelesaikan barang-barang yang ada di beginning inventory? Yang mana? Yang itu Bu, 105 ditambah 240 ditambah 320. Ini tuh cost untuk menyelesaikan barang-barang yang ada di beginning inventory. Kemudian pertanyaan lagi, udah deh, berapa nilai ending inventory yang ada di blending? Berapa? Kemudian pertanyaannya lagi, berapa? Apa lagi? Berapa
cost per unit untuk membuat produk A ini. Produk ini berapa? Tadi apa sih minuman ya? 7. Really? 2,7? Ini loh. Ini dibagi berapa? 6.400. Nah, ini jawabannya bisa, ini sih jawabannya bukan langsung 2,7 sih sebenarnya. Ini kan beda-beda ya. Sebentar. Kalau yang di nice. Ini 2,7 pas ya. Tapi sebenarnya ini tuh bukan 2,7 sih. Tapi teman-teman harus hitung per unit rata-ratanya. Tetepan. Atau yang jelas jawabannya bukan 2,7 sih. Bisa kayak gini aja. Yang jelas bukan 2,7 karena nilai barang yang ditransfer itu kan 17244. Ini untuk membuat berapa unit? 6.400 loh. 6.400. Gini. Jadi dia enggak 2,7 tapi 2,69437. Ini kalau teman-teman ngitungnya rata-rata per unit. Terdiri dari apa ini sebenarnya? Ini cost per unit untuk membuat produk A yang berapa unit tadi? 6.000 berapa? Berapa unit? 400. Oke, 6.400 unit. Nah, tapi kalau misalnya ini kayaknya pernah keluar nggak ya soal kayak gini? Coba nanti teman-teman lihat soal-soal tahun lalu sih. Kenapa kok nggak 2,7? Karena kalau mau di breakdown berarti 1.000 unit ya. 1.000 unit, nilai per unitnya itu mana tadi? Oh, gini ya, sum. Oh, enggak ya. Bentar, ini ya. Ini 2664 dibagi berapa? 1.000 ya? 1.000. Kemudian yang 5.400 unit, dia baru yang di sini 2,7. 14.580 dibagi 5.400 gitu. Teman-teman, gini. Jadi jawabannya sih bukan 2,7. Karena 2,7 ini hanya untuk yang 5.400 unit. D gitu. Tapi yang 1.000 kan cost-nya ini 2,664 ini. Gitu. Jadi apa namanya? Jawabannya sih ini yang atas ini atau yang kalau mau dipecah yang bawah ini gitu sih. Ini kalau asumsinya nilai inventory kita pakai FIFO ya, jadi yang 1.000 dinilai sendiri, yang 5.400 dinilai sendiri gitu. Cuman kalau mau langsung dibagi nggak apa-apa juga. 6.400 ini apa total cost yang terjadi di sini ya kan dibagi dengan yang dibuat si 6.400 ini gitu. Yang jelas jawabannya bukan 2,7 gitu. Kalau pertanyaannya seperti ini, cost per unit untuk membuat produk produk apa tadi ya, minuman ya, produk A ini gitu. Yang jumlahnya itu 6.400. Jadi ceritanya sih 1.000 unit yang cost per unitnya 2,664, 5.000 unit setelahnya cost-nya itu 2,7. Tapi kalau mau di rata-rata 2,694375 per unit. Gitu sih. Ada lagi? Ada apa lagi ya pertanyaannya yang bisa muncul ya? Udah sih, ini aja sih. Kurang lebih pertanyaannya paling nanti jurnal ya, jurnal. Kalau jurnal tadi belum dibuat sama sekali ya dari yang sebelah ya? Belum ya? Belum, Bu. Coba deh kita buat jurnalnya. Coba ya kita buat jurnalnya ya. Oke deh, coba kita buat jurnalnya semua. Yang pertama, beginning inventory-nya kan bukan jurnal ya. Maksudnya itu ya saldo awal aja gitu. Yang di jurnal ya berarti jurnal di periode berjalan. Ada apa aja deh? Yang pertama, WIP. Di apa ini? Nama departemennya apa tadi ya? Mixing kah? Apa meshing ya? Meshing. Meshing departemen. Dia ada WIP yang berasal dari
material, payroll, dan apply. Angkanya ngambil dari sini. Sini. Bener nggak sih? Saya kadang-kadang asal comot bener ya. Nih. Ini yang pertama. Kemudian setelah itu ini ditransfer ke departemen setelahnya, WIP blending ya. Blending departemen. Dari sini yang ditransfer adalah berapa? Ngambil dari mana? Ayo. Mana nih? Itu, Bu. Ini ya. Ini berarti masih salah namanya. Oke. Ini yang ditransfer segini. Kemudian apa lagi, Dek? Ngapain lagi kita? WIP yang terus ngapain lagi habis ditransfer? Ke lanjut jurnal departemen sebelahnya ya? Iya kan? Kemudian proses produksinya lanjut ke departemen sebelahnya. WIP blending department, ada penambahan material, payroll, dan applied. Angkanya adalah jreng-jreng mana nih? Ini ya? Ini ya? Iya, Bu. Iya. Nih. Ini. Kemudian mana lagi? Dari sini ke inventory atau finish good. Inventory. Yang ditransfer yang mana? Mana? Ini? Iya. Setuju. Udah deh, nanti di sini lanjut. Ada sales sama apa ya? AR atau cash. Ada sales. Jadi sama ini sebenarnya jurnalnya. Kemudian ada COGS dan inventory. Nah, COGS dan inventory-nya yang tadi saya bilang kamu ngambil dari mana? Gitu. Pakai ini kalau nggak ada instruksi, kamu bisa pakai angka yang di sini. Jadi misalnya nih laku ini tadi berapa unit ya? 6.400 ya. Laku nggak ada spesifik sih di buku ini tuh nggak ada spesifik pakai yang mana, nggak ada sih untuk yang bagian sini nih untuk finish good kita di buku ini nggak dijelaskan sejauh itu sih. Cuman memungkinkan kayaknya ada soal yang dia sampai jurnal sini deh, sampai jurnal penjualan. Nah berarti COGS misalnya laku 1.000, ngambilnya dari sini gitu kali 1.000. Terserah kamu pakai yang mana nih angka rata-rata inventory-nya, pakai yang 2,6 ini atau pakai yang angka 2694375 ini, atau kamu pakai yang bawah. Kalau pakai yang bawah berarti 1.000 yang awal angkanya pakai yang 2664 gitu. Itu ceritanya. Ini lanjut sama kayak biasa. Gitu. Jadi mungkin aja nih sampai sini. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi salesnya ya tergantung dia harganya berapa. Misalnya per unitnya 5.000. Kok per unitnya $5 ya? 5 berarti kali 1.000. Itu ceritanya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Yakin nggak ada? Kalau nggak ada, mau saya akhiri. Nggak ada? Oke deh. Soal tahun lalu udah dikerjain semua sama teman-teman.
Belum, Bu. Belum. Emangnya saya nggak atur deadline ya? Kok yang deadline-nya kemarin ya? Yang UTS ya, Bu? Oh iya, UTS. Oh iya, udah. Nah, itu kalau masih ini teman-teman pelajari ulang, terus PR-nya adalah, berarti PR-nya, saya tambah ya, problem 67 udah belum? Udah. Ini PR. Udah, Bu. Ini PR loh. Oh, ini PR ya? 66 bukan tadi. Ini yang saya kerjakan 66 68 kalau nggak salah. ini. 66 Bu tadi. 66 sama 68 tadi. Iya, yang saya kerjakan 66, 68. Oke. 67 itu teman-teman udah ngerjain. Ya, PR yang semalam, Bu. Oke. PR kemarin. Jadi problem yang belum nomor berapa deh? Itu aja deh yang dikerjain. Sama soal 2 tahun lalu. Dikerjain juga ya, sayang sekali. Ya, jadi kerjakan soal yang tahun lalu udah, berarti soal 2 tahun lalu dikerjakan juga. UTS 2 tahun lalu. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Bu, yang soal 2018 ini ya, Bu? Iya, jadi PR-nya teman-teman soal 2018, UTS 2018, sama yang ini, problem yang belum dikerjain di buku ini, di buku charter. Itu aja. Banyak lah ya itu? Enggak lah ya. Ini persiapan latihan juga, persiapan ujian juga. Ujiannya udah tahu belum kos kapan? Belum. Oke deh, ya udah deh kalau gitu. Oke deh, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita ngapain ya? Review kayaknya ya, review soal-soal tahun lalu ya. Jadi review beberapa soal tahun lalu aja. Mungkin yang job sama yang proses lah ya kita kerjain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bun. Bu.